Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah manajemen risiko tentang pengendalian risiko. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari video yang sebelum ini. Nah, untuk video kali ini ataupun materi kali ini yang akan dibahas yaitu analisis kerugian dan analisis hazard dari pengendalian risiko. Yang pertama yaitu analisis kerugian. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan informasi yang memadai atas kerugian, maka manajer risiko itu perlu membangun suatu jaringan pemberi informasi dan formulir untuk melaporkan kerugian. Nah, pemberi informasi yang utama di sini adalah para supervisor lini yang bertanggung jawab terhadap operasi di mana peril itu terjadi. Karena mereka lah yang dapat menyediakan informasi detail mengenai peril yang telah terjadi, dan dengan mengisi formulir pelaporan dengan sempurna, maka mereka akan lebih waspada terhadap apa yang menyebabkan terjadinya risiko itu tadi ataupun terjadinya peril itu tadi, dan tentang pentingnya mengendalikan sebab-sebab tersebut. Yang kedua yaitu analisis hazard. Nah, analisis hazard harus tidak dibatasi hanya pada hazard yang telah mengakibatkan terjadinya peril di perusahaannya saja, tetapi kita juga perlu menyelidiki hazard yang mungkin akan muncul. Nah, hazard dari pengalaman perusahaan lain ataupun pengalaman dari perusahaan asuransi. Yang ketiga, menentukan kelayakan ekonomis. Nah, dalam upaya pencegahan terhadap segala risiko harus selalu ditinjau pula dari sudut manfaat dan biayanya. Artinya, upaya yang digunakan harus layak secara ekonomis. Oleh karena itu, kita perlu pula dilakukan analisa terhadap yang pertama itu kerugian yang timbul karena peril. Nah, di sini kerugian yang timbul karena peril yang sering diperhitungkan ataupun yang sering dialokasikan lebih rendah dari jumlah yang mungkin terjadi. Nah, hal ini terjadi karena adanya kerugian-kerugian lain yang tersembunyi yang tidak terlihat secara langsung pada saat terjadinya peril tersebut. Umumnya dikategorikan kerugian yang tidak langsung. Kerugian-kerugian tersebut yang pertama yaitu kerugian karena hilangnya waktu kerja dari karyawan yang cedera karena terjadinya peril. Yang kedua yaitu kerugian karena hilangnya waktu kerja bagi karyawan lain yang menolong karyawan yang terkena peril. Yang ketiga, kerugian dari waktu yang terpakai oleh supervisor untuk menyiapkan laporan peril dan melatih karyawan yang lain untuk mengganti karyawan yang terkena peril itu tadi. Dan yang keempat yaitu kerugian yang berkenaan dengan rusaknya mesin, peralatan harta yang lain yang tidak langsung diakibatkan oleh peril. Contohnya misalkan seperti mesin rusak karena gardu listrik terkena peril. Yang kelima, kerugian berkenaan dengan pembayaran penuh upah atau gaji karyawan yang telah pulih dari cederanya tetapi kemampuannya menurun, sedangkan perusahaan harus membayar upahnya secara penuh. Yang keenam, kerugian karena hilangnya waktu produksi terutama selama rehabilitasi terhadap mesin ataupun peralatan yang terkena peril. Materi selanjutnya yaitu biaya pengendalian risiko. Nah, di sini biasanya mulai dari biaya pengadaan, pemasangan, dan perawatan peralatan. Nah, pengendalian risiko pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pengeluaran modal ataupun investasi dan depresiasi untuk alat pencegah peril seperti masker, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk regu pemadam kebakaran, mulai dari konsultan dan sebagainya. Dan yang ketiga, biaya untuk menjalankan program pencegahan seperti upah karyawan pelaksana pencegahan, inspeksi, perawatan preventif, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pemisahan. Nah, pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama.
Jadi dengan cara menambah banyaknya independent exposure unit. Nah, sehingga probabilitas kerugiannya dapat diperkecil. Maksud dari pemisahan adalah untuk mengurangi jumlah kerugian akibat suatu peril. Contohnya seperti ini ya. Perusahaan yang mempunyai banyak mobil atau mempunyai banyak truk. Nah, maka untuk memperkecil kerugian karena kebakaran, truk tersebut ataupun mobil-mobil tersebut disimpan dalam beberapa tempat, jadi tidak disatukan dalam satu tempat. Yang kelima, kombinasi ataupun pooling. Nah, kombinasi ataupun pooling ini adalah menambah banyaknya eksposur unit dalam batas terkendali oleh perusahaan tersebut ataupun perusahaan yang bersangkutan. Nah, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risikonya lebih kecil. Nah, untuk ini salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan mengadakan pengembangan internal. Nah, contohnya seperti ini ya. Perusahaan transportasi memperbanyak armada truknya agar probabilitas terjadinya kecelakaan itu bisa diperkecil. Contoh yang lain yaitu perusahaan asuransi mengasuransikan risiko murni dari banyak tertanggung. Yang keenam, pemindahan risiko. Nah, pemindahan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain ataupun pihak kedua yang dinyatakan dengan tegas dengan berbagai transaksi ataupun kontrak. Contohnya yaitu perusahaan yang menyerahkan pengangkutan produknya kepada perusahaan transportasi. Tujuannya adalah untuk memindahkan risiko dalam pengangkutan kepada perusahaan transportasi. Jadi kalau misalkan selama pengiriman itu barangnya rusak ataupun terjadi kecelakaan, otomatis barangnya kan rusak. Jadi yang menanggung beban ataupun biayanya itu adalah perusahaan transportasinya. Ini tujuan dari SIP nomor 1 ini. Yang kedua yaitu risikonya sendiri yang dipindahkan. Contohnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah ataupun apartemen, biasanya pemilik rumah memindahkan risiko kerusakan kepada si penyewa, karena biasanya yang menyebabkan kerusakan rumah ataupun apartemen itu adalah si penyewanya itu tadi. Maka ketika terjadi kerusakan, yang harus menanggung biayanya adalah si penyewanya itu tadi. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi mata kuliah manajemen risiko kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.